Hentikan dulu khawatirmu, tenangkan saja hatimu. Andalkanlah Yesus Tuhanmu, rahmat-Nya cukup bagimu. Tuhan yang memilikimu, Dia tahu kebutuhanmu. Di potodo halehe tanah mambang lasmi rohatai, asal diidah posana dohi tadang mangasibe, ditongos dona denggani andorang sotinagani. Shalom buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Betapa bahagianya bisa berjumpa lagi di dalam renungan hari ini, 3 November 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah dari Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Ia tahu jalan hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang ketika kita sedang mengalami pergumulan, maka timbul pertanyaan, apakah yang menjadi kesalahan saya sehingga mengalami semua ini? Apakah saya telah berbuat dosa? Apakah ada hal-hal yang telah saya lakukan pada masa yang lampau, yang buruk sehingga pada saat ini saya menerima, yaitu keadaan yang buruk ini. Jadi bisa kita lihat di sini, Ayub berani. Ayub dengan yakin mengatakan, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku. Ujilah aku Tuhan, di dalam Mazmur itu dikatakan. Cobalah aku, apakah ada jalan hidupku yang melenceng daripada firman-Mu. Orang-orang percaya harus berani, harus dengan yakin mengatakan itu di dalam setiap pergumulan hidupnya. Di dalam setiap kesulitan yang dia jumpai di dalam kehidupannya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Karena memang di dalam bulan November ini, tema kita dari gereja kita HKBP adalah hidup berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ia tahu jalan hidupku yang selalu di jalan Tuhan. Seandainya ia menguji aku
maka tidak ada satupun dari firman-Nya yang terlewatkan olehku. Itu membuat dia yakin, karena dia berjalan di jalan Tuhan, maka dia punya kekuatan. Seandainya kesulitan itu, pada saat itu pun tidak ada penyelesaiannya. Seperti Daniel juga mengalami hal yang serupa. Dia harus dilemparkan ke gua singa itu. Kawan-kawannya pun juga harus dilemparkan ke api itu. Karena memang mereka harus menjalani semuanya. Dan mereka yakin tidak ada kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi mereka melakukan yang benar. Dalam firman Tuhan dikatakan, jika kita menderita karena kebenaran, maka upah kita besar di sorga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita selalu hidup di dalam kewaspadaan, seperti firman Tuhan, berjaga-jagalah, senantiasa berdoalah agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetaplah tekun mengikuti firman-Nya. Tetaplah tekun di dalam iman kita. Tetaplah kita setia melakukan firman-Nya. Meski rebah di sebelah kiri, di sebelah kanan semuanya. Tetapi kita percaya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Mereka yang setia sampai akhir hidup mereka akan menerima mahkota kehidupan. Berjaga-jaga senantiasa dengan melakukan firman Tuhan. Ini akan membuat kita menjadi kuat menghadapi tuduhan-tuduhan yang mungkin dilancarkan atau dilakukan oleh iblis untuk membuat kita jatuh. Terlebih ketika kita sedang mengalami pergumulan yang sudah kita lakukan yang terbaik, yang sudah kita lakukan usaha-usaha yang terbaik, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua dan mengajak kita semua untuk tetap menjaga hidup kita di dalam Tuhan, untuk tetap setia melakukan firman-Nya, meskipun hidup kita tidak seperti orang lain yang kita lihat mereka lebih baik, mereka lebih kaya, mereka lebih sejahtera. Ada banyak contoh dalam firman Tuhan, bagaimana orang percaya itu hidup dalam kemiskinan. Bagaimana Lazarus itu yang miskin itu. Bagaimana Stefanus itu yang harus menderita. Tetapi semua itu dijalaninya di dalam imannya, bahwa dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, bahwa dia dengan yakin di dalam dirinya bahwa tidak melakukan kesalahan apapun, tidak melanggar firman Tuhan yang manapun, tetapi dia terima itu semua karena imannya, sehingga dia dapat tersenyum, sehingga dia dapat mengalaminya, menjalani semua itu di dalam iman yang kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Tidak pernah ditinggalkannya kita ini sendiri. Meski mungkin kita rasakan sepertinya kita sendiri. Tidak ada orang lain yang peduli, tetapi Tuhan peduli kepada kita. Dia mengasihi kita. Dia menyertai kita. Dia melindungi kita. Dan dia akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa.
Engkau sungguh baik kepada kami semua. Engkau sungguh sabar di dalam kelemahan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap yang mendengarkan firman-Mu, untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul, kami percaya dan nyatakan di dalam nama Yesus Kristus, solusi yang terbaik dari Tuhan sudah kami terima. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang maha kuasa. Engkaulah yang kuatkan setiap kami yang sakit ya Tuhan. Engkaulah yang berikan pekerjaan bagi setiap kami yang sedang bergumul untuk bekerja. Dan setiap anak-anak yang bergumul di dalam pendidikan mereka. Setiap jemaat-Mu, setiap kami yang sedang melakukan pekerjaan kami dan merancang cita-cita kami dan semua yang baik ya Tuhan, Engkaulah yang memberikannya kepada kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Horas. Di tongos dona denggani andorang so